Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para teman-teman semua dari perwakilan seluruh pimpinan mahasiswa. Untuk yang pertama kalinya, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih akan hadir dalam pertemuan yang barokah ini untuk membahas bagaimana kemaslahatan Usuluddin ke depan dan bagaimana proses regenerasi dari setiap UKM dan hima prodi masing-masing yang ada di lingkungan Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Dua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Sebelum kita mulai untuk rapat pimpinan mahasiswa siang hari ini, mari kita baca suratul Fatihah agar apa yang kita bahas, apa yang kita ikhtiarkan dapat bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat, khususnya bagi kemaslahatan Fakultas Usuluddin dan Filsafat di kemudian hari. Dan Al-Fatihah. Saya bacakan runtutan pembahasannya. Yang pertama kali yang harus kita pahami adalah untuk Rapimba ini dihadiri oleh seluruh pimpinan mahasiswa di lingkungan Fakultas Usuluddin dan Filsafat, mulai dari SEMA, TEMA, pimpinan Hima Prodi, dan pimpinan para UKM, sekaligus ditambahi pula untuk sekretarisnya berhima Prodi, untuk mencatat apa saja yang kita sepakati pada istimewa kali ini. Saya jelaskan bahasanya yang tidak hadir dan atau belum masuk pada saat ini hanya UKM Teater 20 dan Hima Prodi SA. Saya rasa secara jumlah quorum kita sudah ada dalam quorum 50 plus 1 karena semua perwakilan Hima Prodi sudah masuk dalam Zoom meeting ini. Gimana para teman-teman? Bisa kita sepakati untuk dimulai dengan jumlah quorum? Sepakat. Bisa kita sepakati ya? Oke, Gub mengatakan kata sepakat. Untuk pertama kali saya serahkan kepada Mukid selaku Gubernur Mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Filsafat untuk yang pertama sambutan dan mengarahkan apa yang perlu kita bahas saat ini. Lalu yang kedua nanti saya serahkan ke Ketua Senat Mahasiswa teman Ahkamul Arif untuk memberikan pemaparan terlebih dahulu sebelum nanti baru saya akan menjelaskan bagaimana sistem dan apa yang harus kita sepakati di rapat kali ini. Kepada Gub Mukid saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada jajaran Ketua HMJ, UKM maupun LBM Fakultas Usuluddin dan Filsafat yang saya hormati. Wabil khusus kepada Senat Mahasiswa, Ketua Ahkamul Arif, yang memang tugasnya untuk mengatur acara pada kesempatan kali ini untuk kemaslahatan Usuluddin. Mungkin tak banyak yang saya sampaikan karena durasi waktu. Gini, awalnya awal mula agenda ini ketika diskusi antara SEMA dan DEMA terhadap Musmapro, pergantian pengurus kan. Tapi sebelum itu kita memang adakan Rapimwa ini agar teman-teman setiap
HMJ, UKM, LBM paham terhadap tujuan apa yang kita agendakan. Karena melihat dari SK kepengurusan yang kemarin itu sudah habis, dan agenda ini yaitu tidak lebih untuk menjaga kaderisasi kita, baik dari pengurus HMJ, UKM, dan LPM. Awalnya kami dari DEMA dan SEMA itu meminta perpanjangan SK. Ini perlu diketahui bersama ya. Jadi berangkatnya agenda ini juga bukan hanya dari pihak mahasiswa, tapi dari kemahasiswaan, yaitu Pak Selamet, baik dekan. Cuma kalau Pak Herman dan Wadek 2 kan bukan tugasnya. Memang tugasnya penuh dipegang yaitu oleh kemahasiswaan. Dan Pak Selamet itu memang menyuruh kita untuk segera melaksanakan agenda ini. Karena apa? Karena untuk menjaga kaderisasi, agar kaderisasi tetap berjalan dengan apa yang kita inginkan. Gitu. Jadi kalau agenda ini tidak segera dilaksanakan, itu sama saja kita akan menghambat jalannya proses kaderisasi. Ya, baik konsepan dan maupun mekanisme sudah kami diskusikan secara matang. Namun ini di sini juga Dewan Eksekutif ini juga diawasi oleh Senat Mahasiswa. Jadi agenda ini maupun tata cara pelaksanaan ini dipegang penuh oleh SEMA, karena memang bagiannya mengurus sebagai legislatif seperti itu. Ya mungkin nanti bisa dijelaskan secara rinci oleh Ketua SEMA kita, Kamal Arif. Mungkin itu saja ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin saya tidak bisa mengikuti agenda ini sampai akhir, ya, karena mau jemput saudara saya di Kapasan. Ya mungkin sekitar setengah jam, 40 menit lagi lah saya ini ditelepon dari kampung minta jemput, terus sekarang ada di Kapasan mau ke Surabaya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf ketika ada fasilitas maupun gangguan jaringan terhadap jalannya agenda ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selebihnya saya pasrahkan kepada Senat Mahasiswa maupun para ketua maupun LPM, HMJ, UKM itu menentukan arah kaderisasi untuk kemaslahatan Usuluddin ke depannya. Hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Gub Mukid yang telah memaparkan sambutan-sambutannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Ketua Senat Mahasiswa Rekan Ahmad Arif. Tempat dan waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nabtu. Yang kami hormati Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Filsafat, tak lupa seluruh jajaran kepengurusan Prodi HMP, UKM dan juga LPM yang ada di Usuluddin. Terima kasih. Sedikit menyambungkan apa yang sudah disampaikan oleh Gub Mukid bahwa diadakan rapat pimpinan mahasiswa pada tahun 2020 ini, latar belakangnya sudah disampaikan seperti itu, namun
kita harus tahu bahwa SK teman-teman semua kecuali teman-teman dari PPI yang di-SK-kan sejak tahun 2019 sampai 2021 karena tergolong prodi yang baru di Usuluddin, dan kita dari Senat Mahasiswa sangat dikejar oleh Bapak Wadek 3 selaku kemahasiswaan, dan kita sempat berbelit-belit negosiasi dengan dekanat. Sebenarnya kita tidak ingin melakukan musyawarah pimpinan prodi itu secara virtual karena hal yang nanti akan kita bahas di virtual, terutama rapat pimpinan mahasiswa prodi akan menyampaikan regulasi-regulasi yang ada di Usuluddin. Namun hal itu sangat fatal sekali ketika kita melakukan musyawarah pimpinan mahasiswa prodi itu secara virtual dengan mengumbar seluruh regulasi yang ada di prodi. Maka dari itu ketika kita meminta perpanjangan SK masa kepengurusan prodi yang seharusnya selesai di bulan 4 karena teman-teman prodi di-SK-kan sejak bulan 4 tahun 2019, maka seharusnya bulan 4 tahun 2020 teman-teman prodi yang SK-nya di-SK-kan selama 1 tahun seharusnya selesai. Dan ketika kita meminta untuk perpanjangan masa kepengurusan kepada pihak dekanat, beliau juga nggak berani untuk memberi lampu hijau kepada himpunan mahasiswa prodi untuk memperpanjang masa kepengurusan karena tidak mempunyai aturan hukum yang pasti. Maka dari itu pihak dekanat meminta teman-teman SEMA untuk segera melaksanakan musyawarah mahasiswa prodi atau bisa dikatakan musmapro. Yang kita bahas di sini nanti kita tidak akan berbelit-belit membahas soal bagaimana masa kepengurusan teman-teman prodi yang SK-nya sudah habis, maksudnya membahas soal program kerja yang sudah disampaikan, yang sudah dilaksanakan atau yang belum dilaksanakan. Namun kita hanya membahas bagaimana kita menyikapi SK teman-teman yang seharusnya sudah selesai, namun ketika kita meminta perpanjangan masa kepengurusan kepada pihak dekanat belum diberi lampu hijau. Maka dari itu mari kita lakukan bagaimana forum rapat pada siang hari ini. Yang paling penting nanti ketika ada hal-hal yang harus kita selesaikan pada siang hari ini, maka mau tidak mau kita harus sepakati pada siang hari ini, terutama persoalan regulasi yang ada. Nanti akan disampaikan oleh Komisi Legislasi di Senat Mahasiswa terkait regulasi yang ada seharusnya bagaimana. Mungkin cukup itu, kita lanjutkan rapat pimpinan mahasiswa pada siang hari ini biar tidak terbelit-belit dengan keadaan. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakatuh anaja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sampaikan terima kasih kepada Ketua Pimpinan Mahasiswa dari Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa. Langsung saja saya mewakili dari Komisi C, bagian legislasi, yang mana saya sendiri menjadi ketua komisinya. Saya untuk memperkuat bagaimana aturan yang ada,
saya sampaikan dalam hasil KBMF tahun 2019 telah ditetapkan bahwa di dalam tata laksana kerja organisasi, saya ulangi, dalam hasil KBMF tahun 2019 tentang tata laksana kerja organisasi KBM Fakultas Usuluddin dan Filsafat pada bab 4 tentang permusyawaratan, bab 4 tentang permusyawaratan, pasal 7 tentang sidang SEMA FUF telah disepakati bahwa di nomor 5 sidang paripurna SEMA FUF dengan ketentuan satu, dihadiri oleh anggota SEMA FUF, pengurus DEMA FUF, pengurus Hima Prodi, pengurus UKM, dan perwakilan yang ada. Kedua, poin B, musyawarah ini setidak-tidaknya diadakan 1 kali dalam 1 jabatan. Dan rapat pimpinan mahasiswa ini harus diadakan ketika memang keadaan telah mendesak dan benar-benar diperlukan apabila rapat ini perlu kita laksanakan. Maka menimbang dari apa yang sudah disampaikan tadi, kita dari SEMA FUF telah mempunyai landasan hukum untuk melaksanakan rapat pimpinan mahasiswa untuk memusyawarahkan bagaimana cara kerja dan di sistem laksana untuk musmapro dalam tanda kutip di tengah pandemi ini. Karena perlu kita sampaikan lagi bahwasanya mengapa kita harus melakukan regenerasi di tingkat Hima Prodi. Satu, kita perlu untuk melakukan regenerasi sebelum PBAK itu dimulai. Karena apa? Karena nanti urgensinya adalah bagaimana teman-teman ini di setiap HMP ini bisa memfasilitasi teman-teman maba 2020 yang tahun ini akan masuk. Dan semua yang ada di sini itu sudah melaksanakan bagaimana untuk mengawasi dan memfasilitasi teman-teman 2019 kemarin. Maka perlu regenerasi, dan agar itu cepat dan tepat, maka kita harus benar-benar menata sistem kerja laksana kita yang biasanya kita melakukan pemilihan dalam sistem tatap muka, dalam sistem pemilihan di fakultas dan lain-lain. Tapi pada saat ini karena pandemi COVID-19 ini, kita harus mampu untuk membuat formulasi, kita harus belajar untuk mencari sistem yang lain ketika kita harus dihadapkan dengan sedikit-sedikit daring, dan titik-titik di jaringan. Ini kita harus berhadapan dengan masa-masa seperti ini. Maka dari itu, kami dari SEMA FUF tidak akan mengambil keputusan sepihak apabila apa yang kita usulkan ini tidak disepakati oleh seluruh pimpinan mahasiswa di lingkungan Fakultas Usuluddin dan Filsafat sebagai bentuk demokrasi kita di fakultas. Jadi saya ulangi lagi, Senat Mahasiswa tidak akan melakukan kebijakan secara sepihak apabila apa yang kita usulkan dari SEMA dan kita berbicara dengan DEMA tidak akan menyepakati itu apabila seluruh pimpinan mahasiswa tidak menyepakati atau belum menyepakati itu. Karena itu bentuk bagian dari demokrasi yang ada di lingkungan Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Oke, saya jelaskan bahasanya hanya ada 1 Hima Prodi, hanya ada 1 pimpinan mahasiswa yang SK-nya habis tahun depan. Artinya kepengurusannya adalah 1 periodenya 2 tahun. Itu adalah pemikiran politik Islam yang mana itu dilakukan 2 tahun untuk menunggu regenerasi yang pas. Karena pada saat ini PPI itu angkatan 2019 yang memegang jabatan. Artinya perlu 1 tahun kembali agar bisa setara dengan angkatan-angkatan yang lain, agar nantinya kepengurusan itu bisa normal dalam 1 angkatan. Untuk angkatan 2018, otomatis akan naik di jajaran Hima Prodi. Karena angkatan 2017 saat ini sudah menduduki jabatan di tingkat fakultas. Artinya ini perlu regenerasi yang cukup cepat
adaptasi yang cukup cepat bagi angkatan 2018 dan bagi angkatan 2017 untuk segera memformulasikan bagaimana sistem dan tata laksana pemilihan secara virtual. Saya jelaskan pemilihan virtual itu masih belum ada di lingkungan kampus UINSA. Adapun satu Himaprodi yang melakukan pemilihan secara virtual itu hanya ada di Fakultas Dakwah. Tapi hingga saat ini kita tidak menemukan bagaimana hasil dari pemilihan secara virtual tersebut. Jadi masih belum ditemukan apakah itu berhasil atau tidak. Nah, pihak fakultas memaksa kita dari Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa untuk belajar membuat sebuah sejarah baru, membuat sebuah tata laksana yang baru di tengah keruwetan dunia ini. Maka mari kita bersama-sama selaku pimpinan mahasiswa, kita bermusyawarah untuk kemaslahatan. Jadi jelas bahasanya Fakultas Dakwah masih belum bisa menghasilkan hasil dari pemilihan daring atau pemilihan virtual tersebut. Maka dengan ini kita dari Senat Mahasiswa dan Dewan Fakultas ini ingin menggagas sebuah sistem yang baru di tengah pandemi untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang ribet ini. Saya jelaskan lagi bahwasanya pemilihan secara virtual itu tidak terjadi hanya pada tahun ini. Secara fakta yang ada di kota Surabaya, ada beberapa kampus yang melakukan pemilihan badan eksekutif mahasiswa. Ada di beberapa kampus di Surabaya itu melakukan pemilihan BEM itu secara virtual. Atau secara polling lewat jalur internet. Itu terjadi di beberapa kampus. Dan setelah saya berbicara dengan teman-teman saya, yang saya punya teman di kampus-kampus tersebut, ternyata sangat rumit sistem yang digunakan. Bagaimana dia harus menyambung dengan siakat, bagaimana dia harus melobi sistem akademik agar mampu bekerja sama dengan KPU yang ada. Tapi resiko yang ada apabila kita melakukan komunikasi dengan jalur akademik adalah ketika ada kebocoran sistem. Saya ulangi lagi, apabila terjadi kebocoran sistem pribadi mahasiswa yang ada di fakultas, maka yang bertanggung jawab adalah kita selaku Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa. Maka untuk meminimalisir sesuatu yang tidak diinginkan, maka kami memutuskan untuk membuat formulasi baru. Formulasi baru dengan tidak menyambungkan ke siakat. Tapi kita membuat sebuah sistem yang sedikit ketat dengan memfoto data diri, biodata diri yang ada di siakat, foto KTM, dan foto KTP. Untuk satu, kita menjelaskan bahasanya anak tersebut itu memang memiliki hak suara di Musmapro yang ada atau pemilihan UKM yang ada. Jadi itu untuk meminimalisir suara ganda. Jadi saya jelaskan lagi teman-teman semua, resiko yang kita hadapi adalah resiko adanya suara ganda. Ada akun ganda. Satu calon kandidat memiliki 2 suara dalam 1 orang. Jadi 1 orang dia memiliki 2 hak suara. Ini yang riskan. Ini yang perlu kita minimalisir agar apa? Agar tidak terjadi kecurangan di setiap pemilihan yang ada. Maka kami dari Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa memilih untuk melakukan pengetatan dalam sistem. Yang jelas kami nanti memiliki data jumlah mahasiswa aktif dari setiap prodi yang ada. Itu berapa orang. Lalu kita akan samakan dengan data yang telah dimiliki oleh setiap Himaprodi atau setiap UKM yang ada. Jumlah anggotanya berapa, jumlah mahasiswanya berapa, nanti kita samakan. Ketika itu data sudah konkret, maka kita sudah ready untuk melaksanakan Musmapro atau pemilihan ketua UKM secara virtual atau secara online. Nah, jadi sistem yang akan kita gunakan adalah syaratnya hanya memfoto KTP, KTM, dan screenshot biodata diri yang ada di siakat. Itu persyaratan yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta pemilihan yang mempunyai hak suara. Sampai sini saya kira jelas. Untuk selanjutnya, siapa yang akan melaksanakan Musmapro ini dan akan bertanggung jawab secara total?
awal pembahasan kami antara SEMA dan DEMA untuk meminimalisir segala keruwetan yang ada, kita sempat berdiskusi bahwa untuk sistem ini akan ada satu pusat yang ada di Senat Mahasiswa semua. Jadi akan dipusatkan di Senat Mahasiswa semua. Tapi dengan berdasarkan pembicaraan, berdasarkan perhitungan dan bagaimana kondisi yang ada, maka kita limpahkan semua Musmapro secara online ini kepada seluruh pimpinan mahasiswa yang ada untuk menetapkan siapa saja yang menjadi KPU dan bagaimana aturan sebagai ketentuan kandidat ketua yang ada. Kita pasrahkan kepada ketua mahasiswa, ke ketua himpunan mahasiswa yang ada. Nah, ada satu permasalahan yang perlu kita selesaikan pada saat ini. Ketika kita melaksanakan Himaprodi, Musmapro, dan musyawarah UKM yang ada, kita menemukan yang namanya sidang tata tertib. Kita menemukan sidang tata tertib yang mana ketika sidang tata tertib itu kita laksanakan secara virtual, saya yakin seyakin-yakinnya itu tidak akan berjalan mulus. Tidak akan berjalan mulus. Karena apa? Karena jumlah kuota sangat banyak, yang berbicara hanya satu orang dan harus mampu menggeser-geser layar. Kayak aku loh, geser-geser layar, golek iso posing kepingin takon. Ini akan menjadi yang paling lama nanti. Dan tidak bisa memadai seluruh apa yang diinstruksi atau yang digugat oleh semua peserta penuh dalam musyawarah tersebut. Maka Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa menawarkan untuk tidak meniadakan, untuk meniadakan. Jadi kita tidak perlu melaksanakan rancangan tata tertib pemilihan. Saya ulangi, kita tidak perlu melaksanakan rancangan tata tertib pemilihan. Jadi mengacu kepada bagaimana sistem yang digagas oleh Badan Pengurus Harian per Himaprodi, bagaimana ketentuan untuk menjadi ketua Himaprodi. Saya ulangi, tidak perlu melakukan rapat tata tertib dan aturan pencalonan itu dirumuskan oleh Badan Pengurus Harian saja. Kita menawarkan hal itu dengan beberapa pertimbangan yang telah saya sampaikan. Nanti di akhir saya menjelaskan, baru saya akan melimpahkan pertanyaan, melimpahkan ke jenengan semua untuk apakah kita sepakati atau tidak. Ataupun kalau jenengan tidak mau bersuara, yo seenggak suara emas lah. Monggo sakit di-chat di chat Zoom ini apabila menyatakan kata sepakat untuk meniadakan rancangan tata tertib pemilihan Musmapro. Jadi aturannya seperti ini, teman-teman semua. Kita limpahkan setelah Muspimba ini kepada Rapimba ini kepada seluruh pimpinan mahasiswa yang ada. Setelah pimpinan mahasiswa yang ada ini menyampaikan kepada seluruh pengurus Himaprodi atau UKM, segera untuk membuat rapat koordinasi antar pimpinan pengurus harian, BPH, Badan Pengurus Harian di setiap Himaprodi dan UKM yang ada, untuk menentukan bagaimana kriteria pencalonan untuk menjadi calon kandidat ketua. Perlu KPU, sangatlah perlu. Gitu loh. Tapi ketentuan KPU itu sejatinya kita sudah tahu bagaimana sistem pembentukan KPU. Jadi saya tidak perlu menjelaskan tentang bagaimana KPU itu berjalan, karena semuanya jelas sudah tahu bagaimana KPU sistem kerjanya bagaimana. Nah, saya lanjutkan, ketika sudah melakukan rapat Badan Pengurus Harian dan telah menentukan bagaimana aturan pencalonan ketua, silakan dipublikasikan kepada KPU yang sudah terbentuk, bahasanya inilah hasil rapat pengurus harian dengan kriteria pencalonan yang seperti ini.
Lalu KPU akan melakukan pempublikasian pamflet yang mana Senat Mahasiswa siap akun Instagram untuk melakukan posting terkait dari beberapa pemilihan yang ada, akan kita bantu untuk memposting tersebut. Itu satu, untuk meminimalisir waktu, kedua untuk meminimalisir dana, karena pemilihan langsung biasanya kudu fotokopi wake guys. Itu kadang proyekannya titik-titik awak dewe. Jadi seperti itu. Nanti ketika pemilihan ini sudah ada, sudah terjadi, saya telah menginstruksikan kepada jajaran saya di komisi untuk yang keluar kota untuk kembali ke Surabaya. Dan saya meminta kepada yang terhormat Senat Mahasiswa untuk menginstruksikan siapa saja yang bisa kembali ke Surabaya pada hari pemilihan yang ada. Karena apa? Karena kita akan berurusan dengan pihak fakultas. Yang saya takutkan ketika hanya jagani wong situk ini Surabaya. Sakno guys. Awak iki wis kuru ngono lho. Ojo dimalakuno. Ya lek koyo Dipo ini lemu gak apa-apa, gak masalah ngono lho. Nah, itu prosedur yang ada. Jadi dalam sistem tata laksana KPU itu tentang bagaimana melakukan polling suara harus mengirimkan foto KTP, foto KTM, dan screenshot biodata disiapkan. KPU harus mempunyai data yang valid berapa jumlah suara yang sah. Dari Senat Mahasiswa juga akan mempunyai data yang valid tentang berapa jumlah suara aktif yang sah. Gitu. Nah, untuk melakukan pemilihan ini, kita dari Senat Mahasiswa mengusulkan agar pemilihan ini serentak dalam satu hari. Dan itu terjadi di akhir bulan Juni ini. Jadi akhir bulan Juni ini harus sudah melaksanakan pemilihan atau regenerasi kepemimpinan di lingkungan fakultas. Dan di Juli awal itu kita sudah memiliki para pemimpin-pemimpin baru di lingkungan Fakultas Sosiologi dan Filsafat untuk bergerak lebih cepat tentang bagaimana proses PBAK yang ada. Untuk mewadahi teman-teman angkatan 2020 yang nantinya akan menjadi mahasiswa baru. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Saya perkenankan apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari perwakilan Hima Prodi yang ada, monggo saya perkenankan untuk bertanya. Halo, krungu Pak? Iya, ya. Mungkin Emir dulu, mungkin Enmir dianmut dulu. Oke. Yang perlu tak tanyakan tadi udah paham tentang proses pemilihannya. Tadi kan disuruh untuk foto KTP, KTM, sama data syakat. Setelah itu yang mau saya tanyakan yaitu tentang proses pemilihannya Pak. Dalam satu hari tersebut itu bagaimana? Kalau untuk kayak meniadakan kayak tata tertib itu bisa disepakati bareng. Saya sangat setuju menyingkat keperluan yang ada kan. Mungkin yang perlu saya tanyakan hanya itu aja. Tentang proses selanjutnya setelah foto, KTM, KTP, data pribadi, nanti proses pemilihan itu seperti apa. Begitu. Terima kasih. Siap. Langsung saya jawab nih. Untuk pemilihan yang ada ini melewati apa tuh jenenge itu apa ya, saya lupa namanya yang biasa kita gunakan untuk mengisi biodata. Google Form. Nah, Google Form. Google Form. Tapi Google Form nanti bisa disambungkan dengan
Gmail Dema. Gitu. Jadi KPU membuat Google Form dan membuat list-listan pertanyaan tentang nama, NIM, foto dan lain-lain yang sudah saya paparkan tadi. Lalu ada nama kandidat yang ada di situ. Dia memilih itu. Dan nanti hasil rekapitulasi yang ada akan kita samakan antara jajaran KPU yang ada dengan badan pengawas pemilihan yang ada dari Senat Mahasiswa. Gitu. Saya juga nantinya akan meminta persetujuan dari jenengan semua. Bisakah Senat Mahasiswa? Bukan bisakah ya? Kita mempunyai hak untuk itu. Karena kami selaku pengawas bisa melakukan hal itu. Tapi pertanyaannya adalah jenengan setuju atau tidak? Apabila badan pengawasan pemilu raya yang ada di fakultas ini dalam satu hari semua pimpinan mahasiswa ini melaksanakan regenerasi, bolehkah Senat Mahasiswa ini membentuk sebuah badan untuk pengawasan pemilihan? Artinya badan ini yang akan bertanggung jawab terhadap segala bentuk rekapitulasi dan bentuk validasi data yang ada. Artinya tidak ada yang namanya jumlah suara yang double dari satu orang. Jadi seperti itu. Jadi untuk Mas Anas dari Tasawuf, kita membuat ke Google Form. Google Form itu dikelola oleh KPU dan KPU sudah mempunyai beberapa list-listan pertanyaan atau list-listan file yang harus diupload di Google Form tersebut. Dan itu diserahkan secara total kepada KPU dari Hima Prodi. Nah, KPU Hima Prodi ini akan bisa berkomunikasi langsung apabila tidak ada badan pengawasan pemilihan serentak di lingkungan fakultas. Kalaupun ada nantinya badan pengawasan, nanti akan berkomunikasi langsung, berkonsolidasi langsung dengan badan pengawas pemilihan yang ada dari pihak Senat Mahasiswa. Mungkin ada pertanyaan yang lain atau perlu jenengan mau menyarankan sesuatu hal, monggo saya perkenankan. Ispan ngomong. Lupa. Wah, bukan dopi yuk. Kasian dopi yuk. Videonya dah tak lagi. Dia langsung ngomong ah? Iya, harus ngomong nih. Yes. Bisa. Kecil. Oh, enggak kok. Langsung. Nggak keluar Mas Anas. Mas siapa namanya? Mas Fahmi. Nggak keluar suaranya, nggak keluar. Kita melakukan pemilihan ketua HMP dari Ilan sendiri, kendalanya itu karena dokumen-dokumen yang kita punya, kita melakukan laporkan di Musmapro itu ketinggalan di Surabaya. Sedangkan semua pengurus rata-rata itu berdomisili di luar Surabaya. Jadi kita kendala kita sebelum kita mengadakan pemilihan, ya kita belum bisa mempersiapkan laporan yang akan diserahkan kepada semua pengurus atau mahasiswa prodi ilmu hadis gitu. Jadi ada nggak solusi yang gimana untuk Musmapro ini? Paham nggak? Jadi untuk dokumen-dokumen atau dokumen yang diperlukan untuk laporan pertanggungjawaban itu semuanya ketinggalan di Surabaya, sedangkan semua pengurus itu rata-rata domisilinya di luar Surabaya. Jadi kita nggak bisa bikin laporan untuk Musmapro itu sendiri.
Emir mungkin bisa di-unmute Emir. Oke, saya sudah. Untuk laporan pertanggungjawaban setiap 5 prodi nanti bisa disampaikan di dalam bentuk PDF, bentuk tulisan laporan pertanggungjawaban bisa dikirim di grup pengurus dan grup prodi yang ada dan disampaikan kepada Kaprodi. Jadi seperti itu aja. Terkait dengan berkas-berkas yang ada, LPJ itu nanti bisa menyusul dan tetap berkomunikasi dengan SEMA agar nanti SEMA berkomunikasi juga dengan bagian Wadah 3 untuk menjelaskan bagaimana LPJ yang ada ini perlu beberapa hari lagi untuk melaksanakan LPJ. Jadi untuk urusan LPJ tidak perlu ribet-ribet. Pencapaian apa saja yang jenengan sudah lakukan bagi 5 prodi dan kendala-kendala apa saja yang belum terselesaikan di 5 prodi. Dan kendala-kendala apa yang menjadi hambatan di setiap jadi dengan masalah keuangan. Jadi itu keuangan yang kita punya itu ketinggalan di Surabaya di kos pendanaan kita. Nah, pendanaan sendiri itu rumahnya tuh nggak domisili di Surabaya. Jadi hal yang dokumen yang penting ini malah yang ketinggalan di Surabaya. Jadi nggak bisa lah kita buat pengarang tentang dokumen keuangan itu loh, tentang keuangan sendiri. Untuk urusan dokumen keuangan itu nanti bisa menyusul, Mas. Bisa menyusul dan komunikasi dengan pihak bagian tata anggaran di Senat Mahasiswa. Itu bisa berkomunikasi dengan dia. Nanti juga kita bantu terkait dengan LPJ yang semua 5 prodi yang ada akan kita bantu untuk tidak ini Kaprodi ini gak kuku jaluk LPJ. Yang penting pengurusan ini berubah tangan terlebih dahulu. Nanti baru kita berpikir bagaimana LPJ ini akan kita garap bersama-sama. Yang jelas saya pastikan Senat Mahasiswa tidak akan lepas tangan sampai hajat terbesar kita ini kita selesaikan secara bersama-sama. Jadi untuk urusan LPJ nanti bisa menyusul. Nanti jenengan bisa komunikasi. Jadi kita langsung betul. Kita langsung ke pemilihan ketua umum. Jadi seharusnya gimana kalau ada sebuah prodi ilmu di situ yang nanyain kenapa kok kita milih dulu, kita nggak laporan pertanggungjawaban gitu loh. Yang akan kita sampaikan ke mereka gimana? Ya. Untuk urusan pendanaan itu nanti dulu, Mas. Kita jangan laporan pertanggungjawaban tentang pendanaan dulu, karena saya yakin semua 5 prodi pasti akan melakukan kendala yang sama untuk melakukan LPJ pendanaan. Itu sudah kita pikirkan dari awal. Tapi untuk LPJ yang kita dahulukan adalah yang kita dahulukan sebelum semua prodi itu adalah LPJ bagaimana tata kerja laksana yang sudah dilakukan. Pertanggungjawaban bagaimana kerja jenengan semua di 5 prodi ini seperti apa. Agar itu bisa menjadi acuan bagi adik-adik jenengan semua untuk melaksanakan roda organisasi ke depan. Kita fokus terhadap itu dulu. Untuk urusan pendanaan, itu nanti kita bisa siasati ketika jenengan semua sudah turun dari kursi jabatan jenengan. Entah itu nanti sampai mencari ngiling-ngiling dana awal sampai itu berapa, lalu pengeluaran yang ada kwitansi-kwitansinya itu ada berapa. Barangkali ada yang membawa itu. Atau barangkali ada yang ingat itu jenengan pelan-pelan untuk membuat itu, karena saya yakin semua 5 prodi akan mempunyai hal yang permasalahan yang sama terkait dengan LPJ pendanaan. Itu saya yakin. Karena apa? Karena pasti juga belum ada HMP yang masih belum menerima dana dari pihak fakultas. Jadi akan rumit di daerah penganggaran dan pertanggungjawaban anggaran itu akan rumit di situ. Tapi kita dari Senat Mahasiswa tidak mau ingin berumit-rumit dalam bidang pendanaan, meskipun itu hal yang riskan, itu hal yang urgensi yang bisa sewaktu-waktu dibuatkan isu. Atau kita bisa dicemari hanya karena masalah penganggaran, tapi yang terpenting adalah bukan hal itu. Yang terpenting adalah bagaimana sistem tata kelola adik-adik kita selanjutnya untuk melanjutkan regenerasi di 5 prodi yang nantinya perlahan kita untuk menyelesaikan permasalahan anggaran, laporan pertanggungjawaban anggaran. Dan gini Mas, untuk laporan pertanggungjawaban anggaran
yang belum sampean selesaikan, sampean bisa berkomunikasi dengan ketua terpilih. Itu ketua terpilih yang ada nanti Kak Ilha yang terpilih siapa, dengan komunikasi dengan ketua yang terpilih bahwasanya LPD tentang pendanaan itu nanti dulu ya. Kita masih mencari data-data yang ada. Jadi kita masih proses untuk membuat LPG pendanaan. Jadi dengan komunikasi apa yang belum sampai tuntaskan tentang laporan tanggung jawaban sampaikan kepada himpunan mahasiswa prodi yang baru. Begitu Mas Fahmi. Bagaimana Mas Fahmi? Bisa dipahami nggih? Oh, ya. Untuk selanjutnya yang ingin bertanya dari IAT, rekan Saugi, monggo. Monggo rekan Saugi. Gak jadi Pak, sudah paham. Oh, boleh antri kuning aja. Kan kurang tahu dijawab, mereka pinter. CUK kuning aja. Monggo, perwakilan HMP yang lain barangkali ada pertanyaan. Ini yang mencatat ada ya? Pak, Sito wes Pak, Sito. Oh. Mir. Yo, opo? Mbak. Yo, opo? Opo? Anjir. Cok, bahasa warungan tambah kon pancet ae. Oh, aku ada Ini, apanya, Pak. Bos? Saya Oh, ya. double. Ya, enggak. Ya. Ini, Pak. Misalkan kita nggak setuju. Jadi HMP kita wis langsung musmapro. Nah, di situ nggak ada KPU tatipnya. Jadi pakai musyawarah mufakat saja. Biar nggak ribet dan langsung jadi gitu loh. Sangar sekali ya, Pak. Anda. Serius tahu. ini, Pak. Ya, gimana? Hah? Gimana? Ya seperti itu. Jadi kita nggak setuju dengan yang ada foto, terus foto KTP, foto KTM dan sebagainya itu meribetkan sekali, Pak ya. Jadi kita nggak pakai KPU-an, Pak. Seperti itu, Pak. Oh. Mana, Pak? Lalu votingnya musyawarah mufakatnya dari mana? Ya untuk musmapro nanti kita undang perwakilan kelas di tiap angkatannya. 19, 18. Itu. Apakah itu tidak mencederai landasan demokrasi yang ada? Lah, musyawarah itu kan demokrasi, Pak. Minimal 50+1 dari jumlah mahasiswa aktif. Ya, nanti kan tatipnya bisa dirubah, Pak. Jadi musyawarah mufakat nanti. Musyawarah itu ya demokrasi. Nah, rantatipnya itu seperti apa? Apakah jenengan bisa melakukan rantatip tanpa adanya rapat tertib? Ya, nggak usah seperti DPR lah, Pak. Ruwet-ruwet sampai ini, Pak. Anci kondi. Aku nyalon DPR sangar aku, Bos. Ya seperti itu, Pak. Pertanyaannya monggo dijawab ya. Kasihan yang lain nunggu jawabannya. Aku sudah biasa menunggu dia yang tidak pasti. Untuk yang usulan dari IAT tadi, nanti coba saya bicarakan lagi dengan senat mahasiswa. Apakah formulasi tersebut yang digagas oleh IAT sendiri itu kita persilakan atau tidak? Artinya bukan hak wewenang dari SEMA untuk mengintervensi dari beberapa program atau proses pemilihan yang ada di IAT atau di beberapa prodi yang ada. Kita tidak mau melakukan intervensi tersebut. Tapi di lain sisi, kami dari senat mahasiswa juga tidak ingin
terjadi sebuah isu-isu, ya, isu-isu yang seakan-akan menjelek-jelekkan hajat kita. Dia tuh sampai awak dewi ini tercederai loh. Kok yo lek wis dadi pimpinan itu punya harga diri, punya integritas. Itu yang perlu kita susun hari ini. Ini yang tidak pernah kita susun. Kadang kita hanya menyepelekan sistem, kita hanya menyepelekan bagaimana aturan-aturan yang ada. Oke lah, memang Usuluddin terkenal dengan Usuluddin tidak terkenal dengan sejalurnya, selalu membuat jalur sendiri. Tapi per hari ini yang saya lihat adalah Usuluddin sudah mempunyai jalur sendiri. Dan jalur kita ini sudah jalur satu gerbong. Maka bagaimana integritas kita selaku pimpinan mahasiswa, sebagai perwakilan suara dan aspirasi mahasiswa, ini bisa kita jaga. Gitu loh. Yang saya takutkan itu nantinya ketika IAT melakukan pemilihan yang dilaksanakan oleh perwakilan setiap posma, gitu loh, itu akan menjadi bumerang di kemudian hari. Saya ulangi lagi, untuk perwakilan kosma itu sudah ada di lingkungan fakultas, terutama di lingkungan fakultas syariah. Syariah, setiap pemilihan apapun itu selalu melibatkan kosma yang ada, tapi tidak menghilangkan jumlah suara sebagai mahasiswa aktif yang ada. Artinya, ketika kosma ini mewakili suara mahasiswa satu kelas, apakah kita bisa bertanggungjawabkan suara satu kelas ini sepakat terhadap satu nama yang akan diusulkan oleh kosma? Itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu belum pasti akan satu nama, gitu loh. Permasalahannya hanya ada di situ. Tapi kalau semua mahasiswa mempunyai hak yang sama, itu nantinya kita bisa siasati apabila terjadi gejolak-gejolak yang ada atau dinamika yang ada. Yang jelas adalah Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa telah mewanti-wanti beberapa kemungkinan terburuk. Boleh lakoni iki, engko efek iki, engko iki efek iki, engko iki efek iki. Itu sudah dipertimbangkan matang-matang. Maka dari itu kenapa Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa ini melakukan penawaran terhadap jenengan semua, iya atau tidak untuk melaksanakan ini. Yang nantinya kita ambil dari suara mufakat terbanyak pada rapat pimpinan kali ini. Jadi seperti itu, Mas, dari IAT. Coba nanti saya komunikasikan lagi dengan SEMA-DEMA. Bisakah aturan itu berlaku? Apabila hanya mengandalkan suara kosma yang ada. Itu nanti saya komunikasikan lagi dengan para pimpinan pejabat agung yang saya takdimi di lingkungan fakultas. Yaitu Gub Mukid dan Syekh Abdul Qadir Al-Ahkam Asgaf. Saya minta tolong ya, kan ada 2 sekretaris ini, Senat Mahasiswa sama Sekretaris Dewan Mahasiswa. Ini bisa mencatat ya, nanti urusan LPJ bisa urusan dengan pimpinannya ya langsung, untuk urusan makan minum nanti langsung dari Gub sama Pak Sem. Saya nggak ikut-ikut perkara bayar-membayari. Sekedar urun Bapak Komisi D Legislasi di Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Filsafat, biar kita tidak memakan waktu yang sangat lama mengenai persoalan-persoalan yang ada pada siang hari ini. Ketika kita menemukan suatu problema, katakanlah dari IAT mempertanyakan soal sistem pemilihan baru yang dianggapnya bahwa sistem pemilihan musyawarah mufakat itu merupakan demokrasi. Mari kita kupas tuntas bagaimana kita menghadapi hal itu sebagai problem yang ada. Ketika kita mengatakan hal itu sebagai problem dan kita cari sebuah solusi baru, bagaimana kita membuat solusi dari problem yang ada ketika kita menganggap hal itu adalah sebuah problem. Jadi kita tidak membutuhkan waktu baru lagi untuk membahas hal itu. Bisa kita selesaikan dalam rapat pimpinan mahasiswa sore hari ini. Siap. Jadi problematikanya adalah ketika kita tidak melakukan tata tertib atau rancangan tata tertib, yang ada adalah
kebijakan-kebijakan yang sepihak nantinya. Itu yang akan menjadi problem. Maka dari itu kita kembalikan suara-suara pemilihan ini kepada mahasiswa secara penuh. Agar tidak terjadi permasalahan tentang bagaimana keputusan yang diambil. Makanya saya bilang tadi rapat Badan Pemutus Harian 5 Prodi itu diperlukan. Gitu loh, untuk mewakili suara dari 5 prodi masing-masing. Nah, ini yang sudah menjadi siasat kita. Nah, kalau kita ingin menggunakan sistem 1 kosma itu 1 suara, bagi saya secara pribadi itu sudah tidak relevan dengan demokrasi yang ada. Meskipun dalam tanda kutip itu musyawarah, memang benar itu musyawarah. Tapi apakah sudah bisa mewakili jumlah suara mahasiswa yang lain? Itu belum tentu. Gitu loh. Nah, ini yang dinamakan demokrasi yang tidak utuh nantinya. Memang demokrasi, tapi tidak utuh. Kan hanya mengambil beberapa pihak yang ada. Tidak melibatkan semua pihak yang ada. Ini yang akan menjadi permasalahan nanti. Jadi saya harapkan IAT untuk benar-benar berpikir ulang tentang bagaimana prosedur yang ingin dilakukan tentang musmapro nantinya. Saya harap bisa berpikir jernih, berpikir matang, dan berpikir dewasa sebagai panutan di tafsir, apalagi ada Syekh Ali. Di situ saya harap bisa lebih membantu teman-temannya yang ada di Hima Prodi. Bagaimana? Ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada pertanyaan, langsung saya berikan gambaran umum tentang pada hari apa dan berapa tempo hari untuk melaksanakan kegiatan. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak ada yang bertanya, langsung saja. Pada tanggal 22 besok, hari Senin, hingga tanggal 22 hingga 23 Juni, itu adalah rapat pengurus harian Hima Prodi dan UKM untuk membahas bagaimana syarat pencalonan bagi kandidat ketua umum. Saya ulangi, 20 hingga 23 itu melakukan rapat koordinasi dalam internal Hima Prodi. Tanggal 24, 25 itu pembentukan KPU. Saya ulangi, 24, 25 itu pembentukan KPU. 26, 27 itu pembukaan bakal calon. 26, 27 itu pembukaan bakal calon. Ya. 28, 29 Juni itu kampanye secara digital. Ya. 30 itu pemilihan serentak. 30 Juni itu pemilihan serentak. Sekretaris minta tolong untuk ditulis ya. Dan sekretaris Hima Prodi minta tolong untuk menulis. Jangan kerja doang, kamu nggak nikah-nikah, Dek. Arifia ya. Nanti setelah rapat ini, saya minta untuk hasil rapat ini untuk diketik PDF, diberi kop,
Nanti kita sebarkan kepada seluruh pimpinan mahasiswa yang ada bagaimana rancangan yang telah kita sepakati. Jadi ini semua sepakat ya dengan apa yang telah diajukan oleh Senat Mahasiswa. Mohon semua yang speakernya mati bisa satu-satu untuk dikatakan sepakat atau tidak. Agar semua ini menjadi saksi bahasanya kita telah bersepakat dengan apa yang telah kita sepakati. Karena ini telah direkod guys. Ini direkam. Jadi biar kita bertanggung jawab ini secara total. Monggo. Dari tasawuf gimana? Pak Anas? Tasawuf yang saya dengar sepakat. Afi yang saya lihat adalah jempol, tanda sepakat. Lalu dari Ilha bagaimana? Untuk IAT, Ilha masih belum respon. IAT bagaimana? Bagaimana Ilha? Ilha sepakat. Ilha telah sepakat untuk IAT. IAT. IAT masih belum respon. Untuk UKM yang ada. UKM. UKM bagaimana? Forma? Ya, dari Forma sepakat. Dari Forma sepakat. Dari Kualam? Kualam? Kualam di apa? Bisa diulangi? Apa? Sepakat ya, Kualam. Kualam sepakat. Lalu teater 21. Teater 20. Teater 20. Teater 20 bagaimana? SAA? SAA? SAA bagaimana SAA? Teater 20 masuk ini enggak? Teater 20 masuk Zoom enggak? Teater 20. Coba saya runtut ya. 1 Afi, 2 Tasawuf, 3 Ilha, 4 IAT, 5 SAA, PPI bagaimana? Masuk, Pak. PPI? Ini kan mau tanya dulu, Pak ya? Ya. Ya. Ini kan berhubungan SK-nya masih belum tuntas untuk PPI. Nah, mungkin tuntasnya Satya Prodanya 2000 kemarin itu
bulan September kayaknya, Pak. Tahun depan ya? Iya. Nggak apa-apa, dilanjut. Untuk PPI melanjutkan 1 tahun kembali ya. Selamat Pak. berjuang, belajar, dan terus bertakwa. Siap, Pak Legislasi. Mantap. Untuk SAA, bagaimana? 1 prodi yang belum menyepakati adalah SAA, dan 1 UKM yang belum menyepakati adalah Teater 20. Menurut jenengan, apakah ini sudah masuk dalam quorum kesepakatan? Bagaimana? Sudah masuk quorum kesepakatan? Untuk prodi yang belum sepakat hanya ada 2, SAA dan IAT. 1 UKM yang belum sepakat. Hanya ada 3 suara yang tidak memberikan kata sepakat atau tidak sepakat. Bagaimana? Telah disepakati? Kita lanjutkan ya keputusan ini. Oke, yang saya lihat adalah kata sepakat. Maka dengan ini hasil rapat pimpinan mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Filsafat telah selesai. Nantinya bentuk hasil rapat akan diketik terlebih dahulu melalui PDF yang akan dikirim kepada seluruh pimpinan mahasiswa yang ada di lingkungan Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Seperti itu. Pak Sema, apabila ada yang ingin dikatakan 1 atau 2 bait puisi, monggo. Ada yang dikatakan atau tidak? Terima kasih teman-teman semua dari DEMA maupun pimpinan mahasiswa Prodi dan juga UKM dan LPM yang ada di Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. Semua sudah berpartisipasi dalam rapat pimpinan mahasiswa tahun 2020 yang diselenggarakan pada bulan Juni, dan sudah menyepakati apa yang telah kita diskusikan pada siang hari ini. Pesan dari kami, mohon apa yang sudah kita sepakati bersama pada siang hari ini tidak dicederai dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu, regulasi apapun, laporan pertanggungjawaban apapun, ketika kita sudah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, jangan sampai meninggalkan regulasi yang ada. Dan perlu digarisbawahi, ketika kita ada di dalam masa pandemi, tidak memungkiri bahwa laporan pertanggungjawaban itu hilang. Jadi bukan seperti itu yang kita inginkan. Laporan pertanggungjawaban dari setiap kepemimpinan baik prodi maupun UKM yang ada harus tetap dibuat. Namun karena masa kepengurusan teman-teman kepemimpinan dalam prodi maupun UKM yang sudah ditetapkan 1 periode adalah 1 tahun dan SK sudah dikeluarkan bulan 4, maka kita seharusnya tidak mempunyai masa unlimited, dan sampai detik ini kita hanya perpanjangan masa tenggang. Maka dari itu perlu kita syukuri bersama bahwa siang hari ini kita menyepakati apa yang sudah kita diskusikan, dan sebenarnya kita juga tidak berkeinginan mempunyai problem yang ada baik mulai hari ini maupun 10 hari ke depan sampai pasca pemilihan. Kita sudah berusaha keras untuk memperpanjang SK teman-teman guna melewati masa pandemi. Namun kita dari Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Filsafat
juga pihak dekanat yang mempunyai landasan hukum terhadap dikti, dan kita mempunyai landasan hukum dengan hasil KBMF kita yang sudah kita hadiri bersama pada saat itu. Kita tidak mempunyai landasan hukum mengenai perpanjangan SK. Maka siang hari ini kita sudah menyepakati bahwa kita akan melakukan pemilihan pimpinan baru guna memperbaiki kaderisasi kita ke depan. Sudah kita sepakati secara virtual. Maka jangan dicederai kesepakatan itu dengan keinginan yang tidak kita inginkan. Dari kami, syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wa najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.